Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nawawi, NIM 14060222125. Saya mengajar di SD 4 Gedung Dowo. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Yang duduk rapi, berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak lihat, hari ini semuanya totalnya 10 sesuai keadaan siswa kelas 6. Totalnya 10. Berarti hari ini berangkat semua ya? Ya, berangkat semua. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, siap belajar lagi. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk menambah semangat, marilah kita berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Untuk apa kita? Akan bernyanyi. Nyanyi dengan kemerdekaan. 17 Agustus pastinya. Tentang materi ini, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, tentang apa nanti? Ya, kita nanti belajar
mengupas di tema ini pembelajaran yang satu. Silakan yang bawa LKS bisa dipersiapkan dahulu. Kita tadi sudah bernyanyi tentang lagu hari kemerdekaan. Tahukah kalian apa yang kalian rasakan saat ini setelah merdeka ini? Bisa bebas apa kita? Bisa bebas sekolah, bisa bebas pergi ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti ini. Yang pertama, nanti Bapak akan menayangkan tentang media AR, media augmented reality ya. Kalian secara berkelompok nanti akan menganalisis tentang makna proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua nanti kalian melalui diskusi kelompok bersama kelompokmu nanti akan merumuskan perilaku positif, perilaku yang baik terhadap makna proklamasi. Terus setelah diskusi ada proyeknya nanti ya. Dan setelah ada proyeknya nanti menceritakan informasi di depan lewat tulisan. Itu adalah tujuannya. Juga ada membaca non fiksi, bacaan yang non fiksi. Kemudian nanti akan menemukan kalimat utama. Dari non fiksi juga kalian akan menemukan gagasan utama. Hari yang terakhir nanti secara diskusi kelompok membuat proyek juga nanti ke depan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kalimat utama dan gagasan utama. Kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga nanti ada tentang kalimat utama dan gagasan utama. Bagus. Nah, dari situ nanti Bapak akan menerapkan model PJDL atau penerapan model yang berbasis tentang proyek. Nanti apa proyeknya Pak? Proyeknya adalah membuat mind mapping atau peta konsep. Ada garis besarnya, terus nanti dikasih kayak akar. Dari akar nanti itu adalah penjelasan khususnya. Topiknya nanti di tengah, terus nanti akarnya bisa besar. Ya. Peristiwa apa yang menandakan bahwa kita itu merdeka? Adanya teks proklamasi ya. Dari situ ya, ini secara umum dulu. Bahwasanya negara kita Indonesia itu pernah dijajah oleh berbagai negara. Contohnya apa saja? Nah, Belanda, Portugis, dan karena dijajah terus. Yang menandakan Indonesia merdeka itu kapan? Siapa yang berani? Yang menuduh siapa? 17 Agustus tahun 45. Betul. Ternyata pasca tanggal tersebut ada peristiwa penting. Peristiwa apa itu? Apa ini? Pembacaan teks proklamasi. Oleh siapa yang membacakan? Bapak Soekarno Hatta. Nah, sekarang pertanyaan awal, pertanyaan pematiknya untuk menyelesaikan proyek nanti. Positif kalian terhadap adanya kemerdekaan saat ini yang kamu rasakan itu apa? Video tentang jika Indonesia belum merdeka. Apa saja itu nanti yang akan dirasakan kalau belum merdeka? Kita amati video berikut ini. Bayangkan jika saat ini kita hidup di Indonesia yang belum merdeka. Pasti saat ini kita tidak akan bisa merayakan proklamasi, ikut lomba Agustusan, atau mungkin makan enak, tidur nyaman, main smartphone, dan masih banyak lagi yang tidak akan bisa kita nikmati. Inilah yang akan terjadi jika Indonesia belum merdeka. Kelaparan. Yang pertama kelaparan. Mengapa? Apa Rutin? Bahan pokoknya diambil, bagus sekali. Nanti ada bintang masa depan. Oke, makasih. Ya. Nah, kenapa yang pertama kok? Kenapa kok yang pertama itu kelaparan? Kenapa? Tadi seperti bahan pokoknya selama penjajahan itu diambil oleh siapa kita tadi? Penjajah. Dirampas, dikirim ke Belanda, dikirim ke Jepang dan sebagainya. Akhirnya warga pribumi yang ada di Indonesia itu ada. Oke, kita lanjut. Tidak akan bisa sekolah. Para penjajah menganggap sekolah bisa memintakan warga pribumi.
sehingga mereka melarang orang Indonesia untuk sekolah karena ditakutkan nanti memberontak. Hanya keturunan bangsawan yang diizinkan sekolah, sementara yang lain dilarang. Akibatnya, banyak rakyat yang buta huruf dan tidak bisa membaca. Rakyat biasa sudah pada bisa membaca atau tidak? Belum. Akhirnya dinamakan kebutuhan. Kalau orang-orang bodoh, dia tidak memberontak, ya tidak bisa berontak. Tapi kalau orang-orang cerdas bisa memberontak, punya pemikiran hebat. Makanya Belanda itu tidak mengizinkan warga pribumi untuk apa? Oke ya anak, tadi kalian sudah melihat mengamati video tentang apa? Jika belum merdeka atau jika Indonesia belum merdeka. Nah, dari situ apa yang kalian lihat? Pertama tentang apa? Adanya kelaparan. Apalagi tidak bisa sekolah. Apalagi tidak bisa bermain bebas. Tadi di 17 Agustus ada peristiwa penting. Adanya pembacaan proklamasi. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Bapak Soekarno atau Insinyur Soekarno. Nah, mari kita melihat tentang teks bacaan tentang Pak Soekarno. Kita lihat bacakan kalimat pertama, paragraf pertama. Ini kita dulu. Jadi Presiden sampai syariat Islam. Presiden pertama Republik Indonesia ini bernama Soekarno atau lebih akrab mendengar panggilan Soekarno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Masih kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa sekolah dasar hingga tamat, Soekarno indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dari paragraf pertama ini mengandung kalimat utama dan gagasan utama. Coba diperhatikan. Kalimat utamanya berada di urutan berapa? Gimana coba? Di pertama, ya jelas. Ini menjelaskan tentang garis umumnya adalah Presiden pertama Republik Indonesia bernama Soekarno atau kita mendengar akrabnya adalah panggilan Bung Karno. Ini adalah kalimat utamanya. Paham tentang kalimat utama dan gagasan utama? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, untuk kelompoknya disesuaikan dengan ini saja ya. Di sini ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Nah, tadi kita belajar tentang proklamasi yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Maka kelompoknya saya namakan dengan itu saja. Sini kelompok 17 Agustus 45. 17 Agustus 45. Nah, silakan yang pertama tuliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Oke, ayo mengamati. Sekarang kita mengamati media AR-nya, Komite Via TV, tentang makna proklamasi. Nah, ini nanti dari sini kalian akan membuat proyek. Yang penting-penting nanti bisa dicatat. Tulis 1 orang 2 orang. Dicatat masing-masing kelompok. Oke, siap? Media AR. Ini makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira ada di mana ini anak-anak? Ya, kemudian ada monasternya. Ada orang berkunjung ke sana, kemudian tanya jawab kayak gitu. Nah, ini contohnya. Silakan dijawab nomor 2, diklik jawabannya nomor 2. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Indonesia. Nah, selanjutnya kalian akan membuat peta konsep. Oke, dan saya bagikan ya. Nomor 17.
origami atau kertas lipat, ada juga spidol, lem dan juga gunting. Monggo dilaksanakan. Sebelumnya kalian juga akan membuat perencanaan. Satu tim membuat rencana. Contoh, kamu merencanakan apa untuk pembelajaran kali ini? Ya, direncanakan dengan satu kelompokmu. Yang kedua, juga pelaksanaan. Buat daftar pelaksanaannya. Yang ketiga, daftar dari evaluasinya. Setelah membuat proyek, nanti kalian ngapain saja. Itu silakan dibuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nanti kalau sudah tercapai baru dikasih checklist pada Nah, itu ya. Silakan beraktivitas membuat proyek. Tunggu. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nanti jam 9 sudah selesai, kita akan presentasi. 15 menit ya. Sembari kalian membuat proyek, kita mulai tentang sikap kalian. Pembuatan ini nanti tentang kerjasama dan percaya diri yang saya mulai ya. Jika mengalami kendala, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Ya. Aku nomor 5 ya. Ini maksudnya adalah contoh dari perangkat video. Bisa seperti ini, bisa yang lain. Kalau ini contohnya lingkaran, bisa persegi, bisa juga bentuk awan dan sebagainya. Ya, kita bagaimana? Tidak apa-apa, sesuai kalian dengan kelompok. Ya, bagus. Silakan bagian tugasnya dilaksanakan. Ada yang menulis, ada yang metode. Nanti setelah ditempelkan baru dibikin jaring-jaringnya atau garis. Kalau sudah, kasih nama kelompoknya. Kelompok apa seperti tadi? Kelompok 45 ditulis di sini. Kelompok 45. Boleh, yang kosong boleh. Dikasih kelompok identitas kelompok 45. Nama ditulis juga kelompokmu. Nama kelompoknya apa tadi? Misalnya situ 45, nama kelompoknya 45. Itu lagi. Ketuanya siapa? Agus, oke. Yang lainnya nanti membuat sanggahan ya, atau bisa juga membuat pertanyaan. Monggo. Berarti Agus nanti seperti yang ketua adalah memperkenalkan nama-nama kelompoknya. Kemudian nanti yang menjelaskan adalah anggota. Silakan Agus, bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya sebagai ketua Eka Salsabida Eka Adelia Salsabida sebagai anggota dan Bunda Adila Dara Aprilia sebagai sekretaris. Silakan untuk dijelaskan. Perjuangan baru, berkembang menuju adil dan makmur, berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Kemudian ada perjuangan harus Oke, sudah disampaikan oleh kelompok 45. Tanggapan kelompok yang lain? Monggo kita. Bagus,
Ya, terima kasih untuk Nita. Silakan Zulfa. Ya, penyebutan nama kelompoknya ada yang salah. Isinya sudah bagus semua? Oke, kasih tepuk tangan yang hari ini maju. Nah, ada bintang untuk yang paling tercepat dalam dia jatuh pada kelompok 45. Ada 3 orang, tapi saya kasih satu-satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zamzami Sri Ketua, Sekretaris Untuk Indonesia, anggota Muhammad Dimas Prianto, Mundoni dan Mundoni Makul. Kami akan menyampaikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi sebagai titik tolak hukum kolonial. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagian pintu gerbang. Sebagai anggota negara Indonesia. Proklamasi merupakan pernyataan Bung. Oke, ada yang perlu ditanyakan Sangga? Silakan Nita. Rapi Pak. Bagus. Ya, rapi, bagus dalam penyampaiannya. Terus apa lagi? Dari proklamasi ini ada yang disampaikan? Tidak ada? Oke, terima kasih Asitur yang sudah maju hari ini. Nama terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Musdawat sebagai ketua, wanita berdiri sebagai sekretaris, salah seharusnya akhirnya sebagai anggota. Kami akan menyampaikan menjadikan Indonesia negara berdaulat. Awal berdirinya negara Indonesia. Peristiwa sejarah yang membaru Indonesia menjadikan Indonesia bangsa yang berbakat atau berbakat. Proklamasi menjadi pernyataan. Proklamasi menjadi Oke, terima kasih. Ada yang ingin disangka ditanyakan? Silakan juga. baik. Terus sungai. Aku Ya, Terus bagus. ya, terima kasih. Ayo tangan. Kalimat utama. Proklamasi berasal dari kata proklamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti mengumumkan seluruh rakyat. Gagasan utama. Proklamasi berasal dari kata proklamasi dari bahasa Yunani. Yang kedua bisa terima. Paragraf 12. Kalimat utama. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan mereka mencita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Gagasan utama. Bangsa pasti inginkan kemerdekaan. Paragraf ketiga, perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Gagasan utama, perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi. Oke, terima kasih. Kalimat utama. Proklamasi berasal dari kata proklamasi dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Gagasan utama. Proklamasi berasal dari hari ini. Paragraf 12 yang mengenai
Indonesia terwujud suatu cara bangsa Indonesia mengaklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 Agustus. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Tadi kita sudah melaksanakan pembuatan proyek. Tentang apa tadi anak-anak? Proklamasi. Makna proklamasi. Oke, bagus. Nah, marilah kita menyimpulkan kegiatan proyek. Apa saja tadi kegiatan pembuatan proyek? Ya, coba dulu. Tidak apa-apa. Sampaikan kesimpulan. Apa? Pembuatan proyeknya tadi ngapain? Bisa kerjasama. Oke, bareng-bareng ini sekarang. Dari proyek tersebut kalian mendapatkan apa? Pelajaran apa? Bisa mengenai mana proklamasi, terus apa? Menjadi puncak perjuangan. Apalagi? Awal perjuangan bangsa Indonesia. Terus pernyataan secara de facto boleh. Nah, kesimpulannya lagi, makna proklamasi yang kalian rasakan saat ini. Apa? Bisa bebas, terus apa lagi? Bareng-bareng. Bisa sekolah. Bisa bersekolah, apa lagi? Bisa bermain. Bisa bepergian. Ya, masih banyak yang tidak kelaparan dan masih banyak yang lainnya. Oke, terima kasih sudah membuat proyek. Sebelum lanjut ke evaluasi, saya beri video tentang semangat. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Five, four, three, two. Selesai. Itu peregangan evaluasi dulu ya. Ini masih ada evaluasi. Oke, untuk yang hasil proyek tadi disimak dulu, dikumpulkan jadi satu. Untuk yang buku tulis atau buku paket dikumpulkan dahulu, jadikan satu. Yang buku ditutup. Siapkan alat tulisnya ya. Yang saya bagikan. Diberikan dulu ya. Ini kurang lebih waktu berapa? 6 menit ya. Sampai di angka 8 nanti kita selesaikan dan selesaikan kembali. Selamat mengerjakan tugas. Kasih nama dosen.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan saya kumpulkan kembali. Sebentar ya, saya koreksi untuk rata-rata adalah semuanya sudah di atas 70, berarti di atas KKM. Oke. Nanti setelah ini kalian akan melaksanakan pengayaran karena di atas KKM berarti mendapatkan pengayaran. Hal apa yang menarik dari kegiatan hari ini? Yang maka bisa bekerja kelompok, bisa membuat peta konsep, seru, apa lagi? Yang lain, menyenangkan. Ya, yang kurang menarik hari ini apa? Tidak ada. Waktunya terlalu cepat. Buat yang apa? Membuat proyek. Oke. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Pembelajaran kita sudah selesai. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita bertemu dengan pembelajaran IPS tentang kaitannya adalah cara mengisi kemerdekaan Indonesia. Alat tulisnya dan bukunya dimasukkan kembali ke dalam. Ya, duduk rapi. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Sekian pembelajaran hari ini. Jika kita bisa bertemu kembali besok hari dengan keadaan sehat dan ceria. Siap? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.